Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Gimana anak-anakku, apa kabar? Kalian semua di rumah mudah-mudahan sehat walafiat. Keluarga juga di rumah sehat walafiat. Salam dari kami untuk keluarga kalian semua. Mudah-mudahan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran sebagaimana biasa, kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kehidupan kalian kelak dan tentunya bisa mengamalkan segala ilmu-ilmu agama yang kita dapatkan baik di sekolah atau dimanapun untuk kehidupan kita, bekal kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Membaca doa dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anakku sekalian, hari ini materi yang akan kita bahas adalah mengenai meraih kesuksesan dengan 3 syarat. Yang pertama adalah optimis, yang kedua adalah ikhtiar, dan yang ketiga adalah tawakal. Apakah kalian tidak punya cita-cita dalam kehidupan ini? Tentu kita semua harus punya cita-cita, karena cita-cita itu adalah tujuan hidup kita. Orang yang hidup di dunia tanpa cita-cita tidak memiliki tujuan yang jelas, tidak memiliki tujuan yang pasti. Maka oleh karena itu, tanamkan pada diri kalian bahwa kalian harus menjadi orang sukses. Tetapi kesuksesan itu tidak bisa diraih hanya bim salabim, hanya bertopang dagu, hanya berpangku tangan. Kalian harus meraihnya dengan proses yang luar biasa. Mulai hari ini dan seterusnya kalian akan tanamkan untuk meraih kesuksesan dalam diri kalian bahwa saya harus jadi orang sukses. Yang pertama adalah tentu dengan optimis. Mari sama-sama kita simak surat Az-Zumar ayat 53 ya. Kalian silahkan simak, buka Al-Qur'annya. Surat Az-Zumar ayat 53 akan saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Kalian bisa lihat Quran terjemahan ya, kemudian saya bacakan artinya, kalian simak sama-sama. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Anak-anakku sekalian, dalam hidup ini kita tidak boleh pesimis, tidak boleh putus asa. Kita harus tetap semangat dan penuh optimis. Karena apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah bagian dari ujian kehidupan kita. Karena tidak mungkin orang meraih kesuksesan itu hanya dengan berpangku tangan. Saya ulangi sekali lagi agar menjadi perhatian buat kita semua. Semua proses orang menjadi sukses itu ditempuh dengan susah payah. Seperti pepatah mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53 ini Allah menegaskan bahwa kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bahwa kita harus optimis, terus-menerus optimis dalam kehidupan kita, dalam setiap keadaan, dalam setiap kegiatan harus optimis terus. Bagaimana mungkin kita bisa mengejar cita-cita yang kita inginkan? Bagaimana mungkin kita bisa meraih cita-cita yang kita tuju
bagaimana kita bisa meraih kesuksesan dalam kehidupan kita kalau diri kita, di dalam hati kita ini ada sifat pesimis, gampang putus asa, gampang menyerah. Allah tidak suka kepada orang-orang yang gampang putus asa. Allah tidak suka kepada orang-orang yang gampang menyerah. Lihat bagaimana perjuangan para nabi, perjuangan para rasul dalam menyampaikan risalah dinul Islam. Semua penuh cobaan, semua penuh ujian, tetapi beliau-beliau para nabi dan rasul melalui itu semua dengan proses kemanusiaan. Tidak semata-mata karena nabi dan rasul kemudian mereka sedikit-sedikit minta mukjizat, sedikit-sedikit mereka minta mukjizat. Tidak, semuanya mereka tempuh secara manusiawi. Mereka menderita, mereka merasa lapar, dan mereka melakukan itu semua karena mereka memiliki tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia. Nah, sedangkan kita tidak ada kewajiban untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia, tetapi rasa optimis ini harus terus ada pada diri kita sebagai manusia, karena kita manusia punya tujuan. Nah, bagi orang yang beriman tentu tujuannya dua. Yang pertama adalah sukses hidup di dunia, yang kedua sukses hidup di akhirat. Siapa yang mau sukses hidup di dunia? Tentu semua orang yang berpikiran sehat, berhati sehat, ya, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan melalui proses itu agar dia sukses hidup di dunia. Yang kedua, orang beriman tujuan jangka panjangnya adalah dia harus sukses hidup di akhirat, karena yang ia yakini setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan akhirat, maka dia harus optimis dengan memperbanyak ibadah, dengan memperbanyak kebaikan, dengan menjadi orang yang soleh, dengan memperbanyak bekal pahala ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya hidup mereka tidak hanya di dunia saja, tetapi ada kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih kekal, yakni kehidupan di akhirat. Maka orang beriman raihan suksesnya harus dua, dunia sukses, akhirat sukses. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka oleh karenanya dalam proses pembelajaran saat ini kalian tidak boleh pesimis. Ya, tidak ada tatap muka bukan berarti tidak ada kewajiban belajar. Tidak ada tatap muka bukan berarti tidak ada kegiatan pembelajaran, bukan berarti kalian tidak sekolah. Kalian tetap belajar di rumah di bawah bimbingan dan pengawasan orang tua kalian. Kami di sini membantu kalian untuk proses pembelajaran tersebut. Ingat, hari ini kalian masih di SMP. Masih ada step berikutnya. Setelah lulus SMP kalian harus masuk ke SMA yang kalian inginkan. Bagaimana cara meraih sekolah impian kalian? Nanti setelah kalian lulus SMA, kalian harus kuliah, harus menempuh pendidikan tinggi. Nanti setelah kalian lulus kuliah, kalian mau apa? Maka tentukan hari ini, tentukan dari sekarang. Jangan bagaimana nanti, tapi kita harus bertanya nanti bagaimana. Kalau kita hari ini nggak mau belajar, hari ini kita berleha-leha, hari ini kita hanya bersenang-senang saja, berbangku tangan saja, bagaimana mungkin kita akan meraih kesuksesan? Maka optimis. Dan yang kedua, ikhtiar. Ikhtiar adalah usaha kita semaksimal mungkin. Tidak mungkin seseorang itu sukses tanpa usaha. Tidak mungkin seseorang itu meraih kesuksesan baik hidup di dunia maupun untuk kehidupan akhirat tanpa dia ikhtiar, tanpa dia usaha. Seseorang itu harus berusaha. Mulai kapan? Mulai sekarang. Mulai dari mana? Mulai dari diri sendiri. Tidak perlu kita harus menunggu dorongan dari orang lain, tetapi itu harus muncul dimulai dari diri sendiri. Kenapa? Karena kesuksesan yang akan kita raih itu bukan dari pundak orang lain, tetapi dari pundak kita sendiri. Maka kesuksesan masa depan kita bukan tanggung jawab orang lain, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita sendiri. Nah, anak-anak sekalian, silahkan kalian renungkan surah Az-Zumar ayat 53 yang begitu memberikan inspirasi kepada kita
bagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu memberi harapan kepada hamba-hambanya, dan harapan ini bukan harapan yang hoax, tetapi harapan yang nyata, harapan yang pasti. Allah saja masih membuka pintu rahmat kepada hamba-hambanya yang melampaui batas. Artinya bahwa seseorang tidak boleh berputus asa. Seseorang harus tetap optimis. Ya, apapun kesalahan dia, apapun masa lalu dia, tetapi ketika dia ingin meraih kesuksesan, maka ia harus optimis. Tetapi bukan hanya rasa optimis saja, ya, kita barengi dengan ikhtiar kita, dengan usaha kita, dan usaha yang maksimal, bukan usaha yang asal-asalan. Ya. Kemudian juga kalian bisa baca dan renungi surat An-Najm ayat 39 dan 42. Silahkan kalian baca perlahan-lahan kalimat ayatnya, kemudian kalian bisa baca terjemahnya atau artinya agar kalian lebih paham lagi. Saya bacakan, silahkan kalian simak. Buka Al-Quran, surah An-Najm, surat ke-53 ayat 39 sampai dengan ayat 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Saya bacakan artinya, kalian juga tetap simak Al-Quran terjemahnya. Kalau tidak, kalian dengarkan dengan seksama. Artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah mereka usahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu. Kesimpulan dari ayat ini sangat jelas bahwa kita akan memperoleh hasil dari usaha kita. Seberapa hasil yang kita peroleh tergantung dari seberapa ikhtiar kita. Jadi kalau kita hanya menentukan satu tujuan, kemudian kita usaha terhadap tujuan itu, maka akan sampai kepada satu tujuan itu. Artinya tidak lebih dari satu. Tetapi kalau kita menaruh tujuan lebih dari satu, kemudian kita usahakan tujuan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan terhadap apa yang telah kita usahakan. Nah, maka oleh karena itu jangan tanggung-tanggung jikalau kita ingin bercita-cita, ya, cita-citalah yang tinggi, cita-citalah yang bagus. Supaya apa? Supaya ikhtiar kita, usaha kita juga lebih mantap lagi. Nah, kalau kalian bercita-cita tetapi kemudian tidak diikhtiarkan, tidak diusahakan, maka saya yakin kalian tidak akan bisa mencapai cita-cita kalian. Apa cita-cita kalian hari ini? Silahkan kalian menentukan, dan kalian yang tahu. Maka silahkan diusahakan, diikhtiarkan dengan penuh rasa optimis. Anakku sekalian, bahwa kesuksesan yang akan kita lakukan, kesuksesan yang akan kita tuju, kesuksesan yang ingin kita peroleh kelak, itu harus dibarengi dengan sikap optimis. Itu dulu. Karena tanpa adanya semangat, tidak mungkin kita bisa memperoleh kesuksesan, ya. Karena dalam situasi dan kondisi apapun bisa saja orang itu jatuh mentalnya, jatuh psikologinya, jatuh semangatnya. Pada saat orang terjatuh itulah dia butuh semangat baru. Ya, maka tetaplah optimis. Kemudian yang kedua, jangan lupa berikhtiar, jangan lupa berusaha, karena tidak mungkin kita melakukan sesuatu tanpa kerja keras, karena kita tidak mungkin menginginkan sesuatu tanpa usaha, tanpa kerja keras. Maka ikhtiar itu diperlukan, karena setiap orang, bahkan para nabi dan rasul sekalipun, mereka semua berikhtiar sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Dan hari ini kita menjadi pelajar, hari ini kita menjadi siswa. Insya Allah suatu saat kalian akan berhasil mencapai cita-cita yang ingin kalian tuju, yang ingin kalian raih. Semoga sukses apa yang kalian cita-citakan, tetap semangat dan tetap berikhtiar. Dan ikhtiar bukan hanya sekedar usaha, karena kita manusia punya keterbatasan, manusia punya batas kemampuan, manusia tidak memiliki daya dan upaya yang lebih. Maka kalimat yang tepat adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak mungkin ikhtiar kita tanpa dibarengi dengan doa. Selamat dan sukses buat kalian, salam untuk keluarga. Dan jangan lupa tetap dibaca surah Az-Zumar yang tadi ayat 59 dan juga ayat 53 dan juga surat An-Najm ayat 39 dan 42 sebagai renungan buat kita, juga sebagai penyemangat buat kita. Mari sama-sama kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.